Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia di dunia. Segala puji hanya bagi Allah, Maha Suci Allah, Maha Mulia Allah, Maha Benar Allah. Sholawat dan salam saya sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul yang Allah utus ke dunia. Salam kesejahteraan, salam keselamatan, dan salam kesehatan untuk kita semua. Di video sebelumnya, saya berbicara tentang artikel yang berjudul Bencana Wajib Terjadi. Hari ini, setelah setahun berlalu dari video terakhir saya tersebut, saya kembali menyampaikan kalimat-kalimat yang mudah-mudahan bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam video kali ini, saya berbicara tentang bagaimana upaya kita menghindari bencana dan bala dan upaya kita juga untuk menjemput keselamatan dan keberkahan di tengah berbagai macam bala dan bencana yang terjadi sekarang ini. Bala dan bencana besar dan kecil yang sering dan terus-menerus terjadi sekarang ini bukanlah hal yang kebetulan. Tetapi hal ini adalah buah dari sebuah fase perbuatan manusia itu sendiri. Kehidupan manusia di muka bumi sekarang ini terancam oleh situasi dan kondisi yang terjadi, baik yang disebabkan oleh alam, lingkungan, bahkan sesama manusia itu sendiri. Hal ini terjadi bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ini adalah klimaks atau puncak dari segala keadaan dan kondisi yang terjadi secara umum pada umat manusia hampir di seluruh permukaan bumi. Salah satu sebab utama dari semua keadaan ini adalah karena terputusnya tali silaturahmi manusia-manusia sekarang dengan leluhurnya atau nenek moyangnya. Secara umum, manusia-manusia sekarang beranggapan bahwa orang tua itu hanya sebatas ibu dan bapak yang melahirkan dan membesarkan saja. Hanya sedikit dari manusia yang merasa bahwa orang tua dari orang tua, kakek, nenek, datu, dan moyang, dan seterusnya itu juga adalah orang tua. Bahkan, tidak sedikit manusia yang beranggapan salah terhadap orang tua dan leluhurnya. Hal ini diperparah lagi dengan berkembangnya ajaran-ajaran yang selalu menyalahkan dan menyesatkan orang-orang terdahulu atau leluhur-leluhur itu semua. Leluhur-leluhur semua dipukul rata, seolah-olah mereka semuanya tidak baik. Padahal orang tua dan leluhur itu juga dahulunya adalah manusia sama seperti kita. Ada kalanya mereka benar, ada kalanya mereka salah. Ada yang beriman dan ada juga yang tidak. Wahai manusia, sadarlah bahwa tidak ada kita seandainya leluhur dan nenek moyang kita itu tidak ada. Bagaimanapun juga, mereka adalah tali atau jembatan untuk keberadaan kita di muka bumi sekarang ini. Sekali lagi saya tegaskan, leluhur itu sama seperti kita. Ada kalanya mereka benar, ada kalanya mereka salah. Ada yang baik-baik, ada pula yang jahat. Ada yang beriman, ada pula yang tidak beriman. Begitu pula halnya dengan cara hidup leluhur kita. Ada yang baik dan ada yang buruk. Cara kehidupan leluhur inilah yang kemudian disebut dengan adat, budaya, dan tradisi.
yang mana adat, budaya, dan tradisi ini yang kemudian menjadi jati diri mereka yang sampai kepada kita sekarang ini. Kunci hidup yang baik di dunia ini adalah bagaimana kita, anak-anak manusia ini, menjadi anak-anak manusia yang berbakti kepada orang tuanya orang tua, dan seterusnya sampai kepada tiupan pertama yang datang dari Tuhan. Apabila kita bisa berbakti seperti itu, maka kita bisa mewarisi doa-doa kebaikan, doa-doa keselamatan, doa-doa kesejahteraan, doa-doa keberkahan, penjagaan, dan pemeliharaan yang pernah orang tua dan leluhur panjatkan secara turun-temurun untuk semua anak cucunya. Bagaimana doa-doa itu bisa sampai kepada kita kalau cara hidup dan pandangan kepada leluhur justru berseberangan, bahkan membelakang dari apa yang mereka wariskan. Di dalam hidup sehari-hari orang tua kita mengajarkan kepada kita sikap hidup atau prinsip hidup, ambil yang baik, buang yang buruk. Seharusnya hal ini juga berlaku terhadap leluhur-leluhur manusia. Yang baik diwariskan oleh leluhur-leluhur itu diambil, dan yang buruk ditinggalkan. Leluhur manusia di setiap suku bangsa itu mewariskan hal yang nyata untuk anak cucunya secara turun-temurun tanpa batas, yaitu mewariskan adat, budaya, dan tradisi yang menjadi tali atau jembatan penghubung antara mereka dan anak cucu mereka. Seperti umat manusia di dunia mengetahui dengan pasti bahwa di masa lalu, suku bangsa Nusantara yang berpegang teguh kepada adat, tradisi, dan budaya leluhur ini pernah membuktikan diri di kancah dunia. Mereka jaya, mereka mulia, mereka besar dan terhormat. Hal ini terjadi karena di dalam adat, tradisi, dan budaya itu ada doa-doa leluhur yang selalu menyertai kehidupan anak cucu mereka. Ini adalah suatu bukti nyata di dalam perjalanan sejarah kehidupan umat manusia di dunia. Wahai manusia seluruhnya, apabila kita ingin bala dan bencana ini menjauh dari kita, dan kita semua terpelihara dari hal-hal yang merusak seperti itu, kembalilah ke jati diri kita, jati diri leluhur kita yang baik-baik. Jadilah kita anak-anak manusia yang berbakti dan tersambung tali silaturahmi dengan leluhur kita. Inilah satu-satunya jalan kembali untuk kita kalau kita ingin mendapatkan doa-doa kebaikan, doa-doa keberkahan, doa-doa keselamatan, doa-doa penjagaan yang akan berlaku di sepanjang hidup kita dan anak cucu kita. Kiranya cukup sekian apa yang bisa saya bicarakan di video kali ini. Tetapi sebelum video ini saya tutup, saya akan mengutip satu doa yang berasal dari Al-Quran surah Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Segala puji hanya bagi Allah
Maha mulia Allah, maha benar Allah, maha suci Allah. Salawat dan salam kepada seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam kesejahteraan, salam keberkahan, salam keselamatan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum kepada seluruh penduduk dunia. Dan kau pernah menjadi penyelamat hidupku yang gelap, tersapu rinduku walau sekejap.